10 Februari 1258 Masehi. Langit Baghdad memerah, teriakan, tangisan, dan suara pedang bergema di seluruh penjuru kota. Dalam hitungan hari, kota termasyhur di dunia Islam luluh lantak, bukan karena gempa, bukan karena bencana alam, tapi karena kesombongan, kelalaian, dan kehancuran dari dalam. Inilah kisah nyata kejatuhan Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, sebuah tragedi yang mengguncang dunia Islam dan meninggalkan luka sejarah yang tak pernah sembuh. Di abad ke-9 hingga ke-13, Baghdad bukan sekedar kota. Ia adalah jantung dunia Islam, didirikan oleh Khalifah Al-Mansur tahun 762 Masehi. Kota ini berkembang menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dunia. Bayat Al-Hikmah atau House of Wisdom menjadi tempat lahirnya ribuan karya ilmiah. Ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi menulis di sini. Kitab-kitab dari Yunani, Persia, India, semua diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Baghdad untuk belajar, berdagang, atau sekedar menyaksikan keagungan Islam dalam wujudnya yang paling bercahaya. Namun, sejarah selalu berputar. Dari arah timur, badai besar muncul. Pasukan Mongol yang dulu dipimpin oleh Genghis Khan mulai meluaskan wilayahnya. Setelah kematian Genghis, cucunya Hulagu Khan ditugaskan oleh Khan Agung Mongke untuk menaklukkan wilayah Muslim di Asia Barat. Tujuannya bukan main-main, menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah dan menaklukkan Baghdad. Dan Hulagu bukan sekedar penakluk, ia adalah pemusnah. Saat kabar tentang pergerakan Mongol sampai ke Baghdad, Khalifah saat itu, Al-Mustasim Billah, justru meremehkan ancaman itu. Ia menolak memperkuat pertahanan, enggan membentuk aliansi militer, dan bahkan menolak seruan bantuan dari penguasa muslim lainnya. Al-Mustasim bergantung pada penasihatnya, Ibnu Al-Alqami, seorang Syiah yang dipercaya banyak sejarawan, justru mengkhianatinya. Ibnu Al-Alqami dikatakan menyabotase kekuatan militer Baghdad dan diam-diam bernegosiasi dengan Hulagu. Dan saat Hulagu mengirim ultimatum meminta Baghdad menyerah tanpa perlawanan, Al-Mustasim malah menanggapinya dengan sombong. Mengira kota suci umat Islam takkan disentuh oleh tangan kafir. Awal Januari 1258 Masehi, pasukan Hulagu diperkirakan 150.000 hingga 200.000 orang mengepung Baghdad. Mereka dilengkapi teknologi pengepungan terbaik dari Tiongkok, termasuk ketapel raksasa dan menara serbu. Pengepungan berlangsung selama 2 minggu. Tembok kota runtuh dengan cepat. Tidak ada bala bantuan. Pasukan Abbasiyah tidak siap. Dan pada 10 Februari 1258 Masehi, kota itu jatuh. Apa yang terjadi selanjutnya mengerikan. Orang tua, wanita, anak-anak dibantai tanpa pandang bulu. Rumah dibakar, pasar dijarah, masjid dirusak, mayat menumpuk di jalanan. Sungai Tigris yang biasanya biru menjadi hitam oleh tinta ribuan buku dari perpustakaan yang dilemparkan ke sungai dan merah oleh darah penduduknya. Selama 1 minggu penuh, pembantaian berlangsung. Diperkirakan antara 200.000 hingga 1 juta jiwa tewas. Perpustakaan Bayat Al-Hikmah lenyap. Khalifah Al-Mustasim ditangkap. Hulagu Khan tak ingin darahnya ditumpahkan, bukan karena belas kasih, tapi karena percayaan bahwa darah keturunan Nabi tak boleh menyentuh tanah. Maka Al-Mustasim dibungkus karpet lalu diinjak-injak oleh kuda hingga mati. Dengan itu, berakhir sudah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad yang telah memerintah selama lebih dari 5 abad.
Kejatuhan Baghdad mengguncang dunia Islam. Kota yang selama ini dianggap tidak mungkin disentuh, justru hancur karena kelalaian, pengkhianatan, dan perpecahan internal. Ilmu pengetahuan yang selama ini berkembang pesat tiba-tiba terhenti. Para ulama dibunuh, kitab-kitab dibakar, dan umat Islam mulai menyadari bahwa kejayaan bukan jaminan, dan kehancuran bisa datang sewaktu-waktu jika kita lalai. Baghdad hari ini adalah bayangan dari kejayaan dulu. Reruntuhan dan kisah tragisnya menjadi peringatan keras bagi umat Islam bahwa kekuatan tanpa persatuan hanyalah ilusi, dan kejayaan tanpa ilmu hanyalah bangunan rapuh yang siap runtuh. Jika umat Islam ingin kembali bangkit, mereka harus belajar dari sejarah, karena siapa yang tidak mengenal sejarahnya pasti akan mengulanginya.